Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti diskusi mata kuliah pengembangan program pembelajaran biologi. Di sini saya Emilia Dewi sebagai moderator dan perwakilan dari rekan-rekan saya Fauzia Arda, Laras Trimayora, Pinky Lestari, dan Septu Yulianti Sukma. Kami akan mempresentasikan tentang silabus dan dimulai dengan pengertian dan fungsi silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, silabus ini merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Jadi, silabus ini menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Silabus juga menjadi perangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Nah, kemudian ada fungsi silabus. Silabus ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran atau pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Nah, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Dan silabus ini sebagai pedoman penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan SKL dan standar isi. Nah, kemudian ada unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Penyusun silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semesternya, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Nah, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Kemudian yang kedua, pedoman yang diperlukan untuk penyusunan silabus. Nah, di sini adalah landasan pengembangan silabus. Ada beberapa landasan pengembangan silabus yang dipakai, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada juga Permenpan dan RW Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Kemudian juga ada peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 3 strip 3 Romawi strip PB strip 2011 dengan nomor 8 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Kemudian ada juga Permendikbud RI nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada juga Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini juga ada prinsip pengembangan silabus. Ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual dan kontekstual, cakupan indikator, memadai cakupan indikator, fleksibel dan menyeluruh. Yang akan saya jabarkan satu-satu. Yang pertama mulai dari prinsip ilmiah. Dalam pengembangannya, seluruh materi dan kegiatan menjadi muatan silabus harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga prinsip relevan, cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian ada prinsip sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Kemudian ada prinsip konsisten, adanya hubungan dengan konsisten atau taat asas
antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kemudian ada juga prinsip memadai. Materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian ada prinsip aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian ada juga prinsip fleksibel, prinsip menyeluruh. Dan yang ketiga, komponen-komponen yang dimuat dalam silabus. Pertama, komponen silabus kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Yaitu merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai oleh siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Digunakan untuk membantu penjabaran kompetensi dasar menjadi pengalaman belajar. Nah, ada juga kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini apa? Kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Kemudian ada materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok yaitu pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran, kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Kemudian di sini juga ada indikator. Indikator ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan alat penilaian. Kemudian ada penilaian. Alat penilaian ini dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Kemudian ada juga nih sumber belajar. Sumber belajar ini adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar ini juga dapat berupa media cetak, media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini merupakan contoh silabus KTSP yang saya ambil dari sumber internet. Di sini dalam silabus KTSP ini memuat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat. Nah, kemudian di sini saya akan menjabarkan komponen silabus kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Apa aja komponennya? Yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kemudian ada identitas sekolah, yang kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Ada materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini contoh dari silabus kurikulum 2013. Memuat di sini kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, kemudian ada media, alat, atau bahan. Nah, yang terakhir, langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, mengisi kolom identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kemudian, merumuskan indikator pencapaian kompetensi.
Yang keenam, menentukan jenis penilaian, kemudian kita tentukan alokasi waktu, dan kemudian juga sumber belajarnya. Nah, kemudian untuk melengkapi uraian tentang langkah pada penyusunan silabus, berikut disampaikan kiat-kiat tambahan juga agar silabus kita menjadi lebih baik. Nah, apa saja? Yang pertama, kumpulkan sumber-sumber belajar yang tersedia serta berkaitan sebelum memulai menulis silabus guru. Nah, kemudian buatlah semaksimal mungkin guru tuh mampu penggunaan sumber belajar lokal termasuk sumber belajar rumah serta masyarakat atau lingkungan. Kemudian juga menjadi tipsnya yaitu lakukan pemetaan kompetensi dasar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Perhatikan juga dengan cermat mengenai pembagian waktu pada pemetaan. Pusatkan juga kegiatan pembelajaran guru pada siswa. Pastikan bahwa dimanapun memungkinkan guru menyediakan variasi pada kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan siswa dengan cara belajar mereka sendiri. Nah, harus diseimbangkan atau disesuaikan. Nah, kemudian guru juga harus membuat kegiatan pembelajaran di mana siswa menggunakan waktu mereka sendiri untuk membaca mengenai sesuatu atau beberapa konsep. Jadi di sini untuk diminta untuk mandiri. Nah, suatu waktu setelah guru menulis satu kompetensi khusus, periksalah urutan kegiatan pembelajaran guru. Buatlah semaksimal mungkin guru mampu penggunaan sumber belajar lokal termasuk berasal dari rumah, masyarakat, lingkungan ketika menyeleksi materi dari kegiatan-kegiatan ini. Pastikan bahwa materi sesuai dengan mayoritas siswa pada tingkatan ini. Pastikan juga bahwa materi disusun berdasarkan urutan yang masuk akal tergantung dari karakteristik mata pelajaran. Nah, indikator juga harus menyatakan dengan jelas apa yang telah dicapai siswa sebagai bukti bahwa siswa telah menguasai suatu kompetensi dasar. Perjelas juga perbedaan antara kolom yang berbeda, serta khususnya antara kegiatan pembelajaran, materi, serta indikator. Sediakan pengukuran penilaian bervariasi, dan pilihlah sumber belajar yang realistis. Jadi yang bisa dijangkau atau bisa dipakai. Nah, setelah silabus disusun, perlu dilihat lagi apakah silabus tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, berikut ini adalah rambu-rambu memvalidasi silabus. Yang pertama, aturan umum. Yang pertama itu kajilah kembali apakah terdapat kesesuaian antara komponen pada silabus. Nah, kemudian kaji lagi apakah seluruh komponen silabus dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, serta seni mutakhir pada kehidupan nyata, serta peristiwa yang terjadi. Apakah menggunakan sumber yang bervariasi serta aktual? Apakah media kontekstual sesuai dengan kompetensi dasar yang mau dicapai serta kontekstual? Nah, apakah juga keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, di pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di madrasah, serta tuntutan masyarakat? Apakah komponen silabus juga mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, serta psikomotor? Kemudian yang kedua ada aturan khusus. Untuk validasi silabus dapat digunakan dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Untuk kemudian saya akan membagikan link dari YouTube untuk seperti tutorial membuat silabus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.